Perawatan setelah tanam ini harus hati-hati. Nah, karena bahwa bibit daripada padi ini terserang hama penggerek batang dari mulai pembibitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Kebanyakan atau ada yang di pembibitan atau persemaian benih padi itu terserang hama penggerek batang atau beluk atau sundep. Kebanyakan para petani bingung. Gak usah bingung, Kang Bro, semuanya. Anda tanggulangi dulu masalah hama yang ada di pembenihan dulu, karena dari penggerek batang itu yang sudah kuning atau yang sudah merah terserang itu tidak akan hijau kembali, tapi masih ada yang benernya. Dan kalau sudah sembuh, pembenihan ini bisa ditanamkan. Biarkan saja, pokoknya padi agak sedikit kuning juga itu kan nanti lambat laun kan akan menghilang dan akan menjadi rapuh yang kuningnya. Tapi kita ambil yang benernya, kita pelihara yang benernya. Nah, ini salah satu contoh yang di pembibitannya terserang hama penggerek batang. Sekarang sudah ditanamkan, Kang Bro. Nah, ini nanti bagaimana kelanjutannya, kita nanti lihat bagaimana ini perkembangannya. Bibit daripada padi ini terserang hama penggerek batang dari mulai pembibitan. Nah, ini nanti kita lihat untuk selanjutnya. Dan emang seharusnya adalah dari mulai kita 1 minggu pun ini harus diadakan penyemprotan pengobatan sebelum dipupuk dulu. Nah, karena kita dari awal kan dari pembibitan itu ditanamkannya sudah berhenti dari penyakit hama penggerek batangnya. Nah, contoh seperti ini kan sudah, alhamdulillah sudah. Kalau terserang di pembibitan, harapan agak panjang. Artinya yang penting ditanggulangi di pembibitan dengan obat yang khusus untuk menanggulangi masalah sundep atau penggerek batangnya. Itu Kang Bro semuanya mungkin sudah tahu lah. Yang penting sembuhkan dulu di pembibitan, lalu ditanamkan yang seperti tadi itu. Dan ini adalah sebagai bukti yang sudah ditanamkan. Karena kenapa? Kalau dari pembibitan masih banyak tunas, tetapi kalau sudah besar seperti ini sangat sulit. Paling yang ada hanya beberapa batang. Mungkin ada kekurangannya dari pembibitan pun, artinya yang harusnya bibit ditanam 10 kilo cukup dengan 1 hektar atau 7.000 meter. Ini mungkin ada kurang beberapa ikat atau beberapa meter kekurangannya. Itu mungkin terjadi, ada. Tetapi Kang Bro jangan takut kalau di pembibitan itu terserang hama sundep atau penggerek batang. Yang penting tanggulangi, insya Allah kesananya masih bisa ada perkembangan yang sangat bagus. Caranya, setelah ditanam padi itu sudah berumur 10 hari, Kang Bro jangan dulu dipupuk. Kang Bro diamati dulu lalu disemprot dengan orientasi kepada sundep atau kepada penggerek batang. Nanti setelah ada perkembangan yang bagus, menurut analisa Kang Bro tani semuanya, Kang Bro berikanlah pupuk. Berikan pupuk. Jadi sebelum kita pemupukan, yang awalnya dari mulai pembenihan sudah terserang hama sundep atau penggerek batang, setelah ditanam pun jangan sembarangan kita langsung dipupuk, karena nanti akan terjadi padi itu merah atau disebut lodoh. Nah, itulah Kang Bro kenapa tadi saya bilang hati-hati dan waspada, karena kita dari awal sudah terserang. Tapi Kang Bro jangan takut, karena kalau terserang dari pembibitan masih ada harapan panjang, masih ada perkembangan dan anakan yang cukup banyak. Kang Bro bisa lihat hasilnya seperti ini. Cara pengobatannya, yang pembibitan terserang hama penggerek batang, artinya sudah besar seperti ini, kita harus bahan aktifnya yang berbeda-beda. Artinya untuk penggerek batang kan ada juga bahan aktif yang juga beda, yang bisa berorientasi kepada penggerek batang. Artinya
penyemprotan pertama menggunakan bahan aktif A dan penyemprotan berikutnya menggunakan bahan aktif B, dan selanjutnya seperti itu. Karena kita untuk mencegah kekebalan di dalam hama itu sendiri, karena penyemprotan itu ada yang masih bertelur kupu-kupu itu, karena telur kupu-kupu itu adalah lebih daripada atau 200 urat penggerek batang yang bersarang di telur itu. Nah, untuk itu saya sarankan untuk Kang Bro Tani semuanya, tolonglah dalam penyemprotan, walaupun Anda menggunakan sintetis atau bahan kimia, Anda juga harus pandai-pandai menggunakan bahan aktif itu. Jadi kalau bahan aktif yang berbeda, ini adalah mencegah untuk kekebalan kepada hama. Artinya sedikitnya ada yang 90% yang orientasinya kepada sundep. Ada juga yang 40% orientasinya kepada sundep. Nah, artinya nanti kan yang 40%, umpamanya yang 60%-nya kepada apa. Nah, ini adalah salah satu pencegahan kekebalan terhadap hama itu sendiri, Kang Bro. Ya, mungkin banyak para petani yang belum tahu, hanya tahunya itu yang sudah ampuh, gunakan itu saja. Hemat saya adalah tolonglah gunakan dengan bahan aktif yang berbeda tapi fungsinya sama. Jadi untuk menahan kekebalan, karena suatu pabrik itu atau suatu formulator itu walaupun orientasinya sama, itu menggunakan bahan aktif ada yang berbeda tapi tujuannya sama, Kang Bro. Nah, ini adalah kekurangan dan kelebihan daripada perbedaan bahan aktif untuk menanggulangi masalah hama, bebas daripada genetik atau bebas daripada kekebalan itu sendiri. Kita menggunakan bahan aktif yang orientasi kepada hama pengerek batang dengan cara berbeda, kita sampai padi itu bunting atau menjelang keluar malai. Itu kita harus digunakan dengan bahan aktif yang berbeda. Nanti Kang Bro punya penilaian dan punya terbukti. Ini adalah hasil temuan saya dan di lapangan, dan ini sudah terbukti. Jadi jangan takut. Nanti kita lihat buktinya. Nah, ini adalah Kang Bro semuanya. Ini adalah yang buktinya dari awal pembibitan ini sudah terserang. Tapi setelah ditanam dan cara-cara seperti tadi, alhamdulillah sampai padi menunduk ini tidak terserang lagi hama penggerek batang. Apa yang saya katakan tadi, saya diulang kembali dengan cara bahan aktif yang berbeda. Ini sudah terbukti seperti ini, Kang Bro. Semoga Kang Bro semuanya bahwa video saya ini bisa bermanfaat untuk Kang Bro Tani semuanya. Jadi ambillah hikmahnya dengan cara bahan aktif yang berbeda, menanggulangi masalah hama penggerek batang atau sundep di tanaman padi Kang Bro Tani semuanya.